Apakah pengajuan kalian sering ditolak? Kalian wajib nih coba 3 aplikasi pinjaman online langsung cair ini dengan tingkat keberhasilan di ACC sebesar 99%. 3 aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Berikut bukti pencairannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online langsung cair ya, teman-teman. Di sini saya akan mereview sekaligus 3 aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana aplikasi ini dengan tingkat keberhasilan yaitu sebesar 99%. Kalian wajib tonton sampai akhir ya, karena di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara pengajuannya di dalam aplikasi pinjaman online ini dan bagaimana cara pengajuan agar kita bisa di ACC ya, teman-teman. Kalian wajib simak videonya sampai akhir ya. Jadi di sini saya akan langsung membahas sekaligus 3 aplikasi pinjol langsung cair. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Cari Cuan, kalian bisa subscribe ya terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya jika kita update video terbaru, maka kalian pertama kali mendapatkan notifikasi video yang kami update. Oke, kita langsung aja ke pembahasan aplikasinya ya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas aplikasi yang pertama ini, teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi aplikasi yang kedua dan aplikasi yang ketiga ya. Jadi kita akan coba bahas aplikasi yang pertama ini, oke? Nah, saat kalian masuk ke dalam aplikasi ini, yaitu muncul seperti ini teman ya, aplikasi untuk izin berikut ya. Jadi aplikasi ini meminta izin ya, seperti nanti dia akan bisa mengetahui informasi pribadi kita melalui KTP ya, nomor ponsel dan lain-lain ya, teman-teman. Setelah itu juga dia bisa mengetahui kontak kita ya, kontak yang ada di dalam HP kita. Setelah itu dia bisa mengetahui SMS kita, teman-teman ya. Nah, apa saja isi dari SMS kita seperti itu. Setelah itu juga dia minta akses ke kamera ya. Setelah itu dia minta akses lokasi ya, teman-teman. Jadi aplikasi ini tuh bisa tahu kita tuh sedang berada di mana, teman-teman ya, saat kalian melakukan pengajuan seperti itu. Oke, kita langsung aja klik konfirmasi ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita ada berada di informasi ya, teman-teman. Kita isikan aja beberapa informasi penting di sini, seperti alamat tempat tinggal, rincian alamat, pekerjaan, nama perusahaan, dan pendapatan bulanan kotor ya. Nah, untuk alamat di sini silakan teman-teman isikan aja sesuai dengan yang tertera di dalam KTP kalian ya. Misalnya kalau kalian berada di tidak sesuai dengan KTP ya, masukkan aja kondisi kalian ya, atau tempat tinggal kalian sesuai dengan domisili kalian ya pada saat ini. Oke, setelah itu untuk rincian juga masukkan aja rincian alamatnya teman-temannya dengan lengkap ya, teman-teman, kalau bisa berserta RT atau RW-nya seperti itu. Setelah itu di sini ada pekerjaannya, silahkan teman-teman masukkan aja pekerjaan kalian ya, apa ya. Setelah itu nama perusahaannya masukkan aja. Setelah itu pendapatan bulanan kotor ya. Nah, untuk pendapatan bulanan kotor di sini saya masukkannya 5 juta rupiah ya. Jadi teman-teman bisa masukkan 6, 7 atau 8 dan seterusnya ya, teman-teman. Setelah itu di sini teman-teman bisa langsung aja klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita sudah berada di kontak darurat ya, teman-teman. Kita diminta beberapa kontak darurat. Nah, yang pertama di sini yaitu saya pilih yang orang kedua, hubungannya ya orang tua ya. Yang kedua di sini saya pilih teman. Nah, untuk kontak darurat ini pastikan nomornya aktif ya, teman-teman. Jangan sampai nomornya tidak aktif ya, seperti itu. Oke, jika sudah kita isikan, klik aja langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini ada informasi pribadi, yang mana kita diminta untuk memasukkan info-info ya, yaitu nama lengkap ya, teman-teman. Setelah itu nomor identifikasi ya, atau nik kita, selanjutnya jenis kelamin dan lain-lain ya, teman-teman. Silahkan teman-teman isikan aja. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah tujuan pinjaman di sini. Sebaiknya kalian pilih aja penggunaan multiguna. Oke, setelah itu kita klik aja konfirmasi ya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi KTP kita ya, teman-teman. Jadi langsung aja klik aja yakin.
Nah, setelah itu di sini ada informasi bank yang mana kita diminta untuk masukkan rekening bank kita di sini. Nah, jadi di sini karena di sini saya akan mencairkannya ke rekening Dana, maka di sini saya pilih Bank Permata ya. Dan untuk rekening bank di sini kode virtualnya masukkan aja 8528 dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman ya. Jika kalian ingin mencairkannya ke aplikasi Dana, contoh untuk pengisian rekeningnya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk di ujung ini setelah 8528 itu masukkan nomor ponsel teman-teman yang telah terdaftar di aplikasi Dana seperti itu. Setelah itu teman-teman langsung aja klik melanjutkan. Nah, setelah itu teman-teman di sini langsung aja klik pinjam sekarang teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung aja teman-teman ajukan sekarang. Nah, maka di sini akan ada info bahwa pengajuan diproses ya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti pengajuan kita sedang ditinjau. Jadi kita tunggu aja ya, apakah pengajuan kita itu bisa di ACC atau tidak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa menunggu 2-3 hari. Namun biasanya tidak sampai 2-3 hari teman-teman ya. Biasanya dalam hitungan menit juga kita bisa mendapatkan kabar apakah di ACC atau tidak seperti itu. Nah, setelah itu untuk jumlah pinjaman di aplikasi ini yaitu sebesar 1.800.000 ya teman-teman, limit yang kita dapatkan. Kita belum tahu ya berapa yang masuk ke rekening ya teman-teman. Nanti akan kita lihat ya kalau misalnya cair. A few moments later. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini pengajuan telah di ACC ya. Teman-teman bisa lihat bahwa pengajuan telah disetujui dan ini total pinjamannya lah 1.800.000 ya teman-teman. Untuk tenornya sangat singkat banget, 7 hari, karena ini aplikasi ilegal ya, belum terdaftar di OJK. Dan sudah masuk juga di aplikasi Dana saya teman-teman ya, yaitu totalnya 1.125.000 dari 1.800.000 tadi. Potongannya sangat besar banget ya teman-teman. Nah, jadi ini baru saja cair pada tanggal 28 September jam 12:10 ya teman-teman. Bang, aplikasi apa ini? Nah, ini adalah aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi yang bernama, nah ini adalah aplikasinya teman-teman ya. Aplikasi bernama Kredit Dana dari PT Menang Ganda Sentosa ya. Aplikasinya sudah ada di Play Store. Teman-teman tinggal install aja aplikasinya ya. Sudah bisa kalian dapatkan di Play Store. Dan aplikasi ini sudah di-download sebanyak 500.000 orang dan sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini. Dan untuk ulasannya teman-teman bisa baca aja di bawah ini teman-teman ya. Nah, banyak banget ulasan-ulasan dari orang-orang yang telah menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas aplikasi yang kedua. Teman-teman tetap stay ya, tonton sampai akhir ya teman-teman, karena nanti di akhir video akan saya beritahukan tips dan trik agar bisa di ACC ya teman-teman di aplikasi ini ya. Oke, jadi teman-teman untuk di aplikasi yang kedua ini cara pengajuannya hampir sama, tapi di sini saya akan review juga ya teman-teman cara pengajuannya. Nah, ini sama aja ya. Saat kalian pada masuk ke aplikasi yang kedua ini, yaitu kalian akan tampil kebijakan privasi ini, langsung aja klik setuju ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman langsung aja klik mulai cepat. Setelah itu di sini ada di informasinya, yaitu teman-teman silahkan isikan aja alamat tempat tinggal, alamatnya dan lain-lain ya teman-teman untuk pendapatan bulanan bruto. Yang saya garis bawahi di sini untuk pendapatan bulanan, silakan teman-teman untuk masukkannya di atas 5 juta rupiah ya teman-teman. Misalnya 6 juta atau 7 juta dan lain-lain ya. Untuk yang lainnya ini kalian masukkan aja sesuai dengan kondisi kalian ya teman-teman. Dimana tempat tinggal kalian, pekerjaan, nama perusahaan dan lain-lain ya. Silahkan kalian masukkan aja sesuai dengan kondisi kalian ya. Setelah itu teman-teman klik aja langkah selanjutnya. Setelah itu di sini ada kontak darurat. Kalian diminta 2 kontak darurat ya teman-teman. Yang pertama di sini saya pilih hubungannya yang orang tua. Yang kedua di sini saya pilih kakak atau adik laki-laki. Untuk nomor handphone kontak darurat ini pastikan nomornya harus aktif. Setelah itu teman-teman klik aja langkah selanjutnya ya. Nah, setelah itu di sini teman-teman diminta untuk masukkan foto KTP kita. Di sini masukkan aja ya teman-teman fotonya. Setelah itu nama lengkap dan nomor identifikasi otomatis masuk ke sini kalau kita sudah memfotokan KTP kita ya teman-teman. Setelah itu untuk jenis kelamin isikan aja, tanggal lahir dan lain-lain ini isikan aja teman-teman ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah tujuan pinjaman. Nah, untuk tujuan pinjaman di sini silahkan teman-teman isikan aja yang modal usaha ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja klik konfirmasi ya. Setelah itu di sini ada konfirmasi informasi, kalian klik aja lanjutkan melamar. Nah, setelah itu di sini ada informasi bank seperti biasanya. Kalau kita ingin mencairkan ke aplikasi Dana gitu teman-teman ya, kita bisa pilih Bank Permata teman-teman ya, atau di sini yang direkomendasikan dari aplikasi ini adalah Bank BCA teman-teman ya, karena ini adalah rekomendasi. Silahkan teman-teman masukkan aja rekening bank kalian di sini. Jika kalian sudah mengisikannya, klik aplikasi. Nah, setelah itu di sini ada
pilih jumlah ya teman-teman, langsung aja klik ya teman-teman. Setelah itu langsung aja ajukan sekarang. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat pengajuan diproses, berarti kita tunggu aja apakah di ACC atau tidak teman-teman ya. Dalam hitungan menit aja ini sudah bisa langsung mendapatkan informasi biasanya teman-teman ya. Walaupun di sini tulisannya 2-3 hari, maka biasanya dalam hitungan menit aja, 5 atau 10 menit itu sudah bisa mendapatkan kabar ya teman-teman, apakah di ACC atau tidak. Ya, setelah itu untuk jumlah pinjaman di sini 1.800.000 ya teman-teman. A few moments later. Dan alhamdulillah di sini berhasil dicairkan ya teman-teman, yaitu sebesar 1.800.000 ya teman-teman, lumayan ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi apa?" Nah, ini aplikasi kedua ini bernama Isi Rupiah ya teman-teman. Aplikasinya sudah ada di Play Store. Silahkan teman-teman download aja aplikasinya ya. Sudah di-download sebanyak 50.000 orang. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi ketiga. Saat kalian masuk ke sini, maka akan ada pengungkapan izin seperti ini teman-teman ya. Seperti biasanya, jika kalian sudah paham, langsung klik aja yakin. Setelah itu langsung aja klik ajukan ya teman-teman. Setelah itu di sini kita diminta untuk mengisikan identitas kita, yaitu foto verifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Setelah itu untuk nama sesuai KTP dan nomor KTP secara otomatis masuk ke sini ketika kita sudah masukkan foto KTP kita. Setelah itu teman-teman isikan aja untuk agama, pendidikan, dan status pernikahan. Langsung aja klik lanjut. Nah, setelah itu di sini ada alasan pinjaman, pekerjaan, dan lain-lain ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah alasan pinjaman, pilih yang penggunaan multiguna. Setelah itu untuk yang lain-lainnya di sini isikan sesuai dengan kondisi kalian pada saat ini. Untuk informasi alamat ini masukkan sesuai dengan yang ada di dalam KTP kalian. Setelah itu kita klik aja lanjut. Nah, setelah itu sini ada kontak darurat ya teman-teman. Kita diminta 3 kontak darurat, yaitu yang pertama saya pilih orang tua, dan yang kedua di sini adalah saudara laki-laki ya teman-teman. Dan untuk nomor telepon di sini seperti biasanya nomor kondarnya harus aktif ya, jangan sampai tidak aktif. Setelah itu jika sudah, kita klik aja lanjut. Nah, setelah itu di sini ada rekening bank ya teman-teman. Karena di sini saya akan mencairkannya ke rekening Dana, maka di sini saya pilih Bank Permata. Setelah itu di sini untuk nomor rekening seperti biasanya, yaitu masukkan kode virtualnya 8528 dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman yang telah terdaftar di aplikasi Dana. Jika sudah, kita klik aja lanjut. Nah, setelah itu di sini kita langsung aja ajukan pinjaman dari 3 produk ini ya teman-teman. Setelah itu di sini submit berhasil, berarti pinjaman kita sedang diajukan. Jadi kita tunggu aja apakah pengajuan kita di ACC atau tidak ya teman-teman. A few moments later. Nah, alhamdulillah dalam hitungan menit aja sudah bisa cair di aplikasi ini teman-teman ya. Totalnya sebesar kalau dihitung ini 4 juta lebih ya teman-teman. Kita akan lihat apakah yang masuk sebesar itu. Nah, ternyata yang masuk hanya 2.800.000, tapi lumayan ya teman-teman, bisa langsung masuk ke rekening Dana sebesar 2.800.000 dari 4 juta rupiah tadi, yaitu pada tanggal 26 September jam 10.03 ya teman-teman, dan masih baru cair ya di aplikasi ini. Nah, intinya agar kita bisa di ACC di aplikasi pinjaman online itu, yang pertama kalian harus menggunakan KTP pribadi kalian ya teman-teman. Dan untuk pengajuan kalian bisa ajukan sesuai dengan dimana lokasi kalian yang akan kalian masukkan. Misalnya kalian berada di Jakarta misalnya teman-teman ya. Ya, lokasi kalian berada di Jakarta, kalian mengajukannya juga berada di titik tersebut gitu teman-teman ya. Seperti itu. Yang kedua, KTP kalian tidak boleh buram, harus jelas ya teman-teman. Intinya bisa terbaca ya untuk KTP kalian. Yang ketiga, untuk wilayah Jabodetabek itu lebih besar peluangnya untuk di ACC ketimbang di daerah-daerah lain ya teman-teman, seperti itu. Karena aplikasi pinjol itu beroperasinya kebanyakan di daerah-daerah Jabodetabek ya teman-teman, seperti itu ya. Setelah itu untuk kontak daruratnya, kontak darurat itu maksud saya kontak di HP kita itu minimal 50 kontak ya teman-teman. Nah, untuk selebihnya itu tergantung dari hoki kita masing-masing ya teman-teman. Walaupun kita berada di mana gitu, tidak Jabodetabek, kalau kita hoki itu bisa di ACC ya teman-teman, seperti itu. Nah, 3 aplikasi yang saya review tadi adalah aplikasi pinjol yang ilegal, belum terdaftar di OJK ya. Jadi tentunya aman di Galpay. Namun DC-nya itu suka menteror teman-teman ya melalui WhatsApp, tapi tidak bakal datang ke rumah. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman untuk review saya terkait 3 aplikasi ini. Semoga pengajuan kalian bisa di ACC ya ketika kalian ingin melakukan pengajuan. Oke, sekian video dari saya. See you next my video.